Bagian Ramadhani akan melanjutkan semua tugas-tugas sejarah yang dikasih oleh Pak siapa ya namanya lagi dia. Otonomi daerah pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah pada Orde Lama, agak sukar untuk mengadakan penilaian secara umum. Kan tetapi, melihat beberapa muatan undang-undang yang pernah berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Lama, utamanya pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, daerah-daerah masih diberi keleluasan yang besar untuk berotonomi. Akan tetapi, pasca Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, pemerintahan daerah telah bernuansa sangat sentralisasi. Dari kegagalan pemerintahan Orde Lama tersebut, dibentuklah pemerintahan Orde Baru. Sebagai koreksi atas kegagalan pemerintahan Orde Lama, pemerintah Orde Baru memang pernah mengadakan otonomi percobaan, atau lebih tepatnya uji coba. Penerapan otonomi daerah dilaksanakan pada satu daerah kabupaten atau kota pada masing-masing provinsi. Program tersebut gagal total karena memang semangat Orde Baru bukan untuk mengadakan otonomi daerah, tetapi strategi yang matang agar ada alasan untuk tetap menerapkan sentralisasi kekuasaan atau pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya, pemerintah bersama DPR kembali melakukan revisi yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang yang baru disahkan setahun yang lalu. Di akhir masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono membagikan undang-undang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usulan pemerintah absolut. Kedua, usulan pemerintah konkuren. Ketiga, usulan pemerintah umum. Usulan pemerintah absolut adalah usulan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Urusan yang disahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan untuk urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Adapun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang dan kebijakan yang diterapkan bersama DPRD. Yang pertama ada otonomi daerah pada masa Orde Lama, dilahirkan 2 undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan peraturan mengenai Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini sangat singkat, yang hanya memuat 6 pasal yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengatur pembentukan KND, Komite Nasional Daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa awal kemerdekaan setelah proklamasi, bangsa Indonesia belum memiliki perangkat kenegaraan yang memadai, sehingga diaturlah bahwa pada masa awal kemerdekaan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, menyelenggarakan semua tugas-tugas lembaga kenegaraan sampai terbentuknya lembaga negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pada Orde Lama agak sukar untuk mengadakan penilaian secara umum. Akan tetapi, melihat beberapa muatan undang-undang yang pernah berlaku masa Orde Lama, utamanya pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, daerah-daerah masih diberi keleluasan yang besar untuk berotonomi. Akan tetapi, pasca Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, pemerintahan daerah telah bernuansa sangat sentralisasi. Otonomi daerah di masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru pada awalnya hadir sebagai koreksi atas kegagalan pemerintah Orde Lama. 16 koreksi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Jenderal Soeharto, tokoh super semar yang kemudian menjadi presiden paling lama
Presiden paling lama ini adalah sebagaimana disampaikan pada pembukaan Kongres Luar Biasa Kesatuan dan Keutuhan Partai Nasional Indonesia, Soeharto, atau dalam LP3-ES 1988-134, menyatakan sebagai berikut. Ketiga penyelewengan dimaksud adalah A. Radikalisme PKI, B. Terjadinya oportunisme politik yang didorong oleh ambisi pribadi, C. Terjadinya penyelewengan ekonomi, kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah diyakini akan mampu menciptakan stabilitas daerah. Dengan demikian, eksekutif diberi kewenangan yang sangat besar sebagai penguasa tunggal di daerah. Walaupun demikian, undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Akan tetapi, tidak ada balance sama sekali. Sebab sebagaimana di pusat, di daerah DPRD juga hanya merupakan tukang stempel untuk kepentingan eksekutif. 17 pemilihan kepala daerah yang dilakukan DPRD adalah retorika belaka. Sebab siapa yang harus jadi telah ditetapkan sebelumnya, termasuk siapa mendapatkan berapa suara. Apabila skenario tidak berhasil dan calon yang diunggulkan ternyata tidak terpilih, maka pemerintah pusat akan dengan mudah memilih atau mengangkat kembali orang yang telah diprioritaskan tersebut. Sebab hasil pemilihan DPRD kemudian diajukan kepada pusat, dan pusat bebas menentukan siapa yang akan dilantik dari hasil usulan atau hasil pemilihan tersebut. Atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. 3. Otonomi daerah pada masa reformasi. Krisis moneter yang melanda Asia kemudian menjadi momentum untuk menggusur pemerintah Orde Baru. Harus diakui bahwa terlepas dari keberhasilannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Orde Baru telah gagal menciptakan sistem politik dan kehidupan bernegara yang demokratis. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, rezim Orba dinilai tidak adil oleh daerah-daerah yang memiliki nilai lebih dari dalam arti memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Ketidakadilan tersebut ditandai dengan pengaturan sistem pemerintahan daerah yang sentralitis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibuat dengan asumsi bahwa dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya, daerah akan menjadi tidak respect terhadap pemerintah pusat yang pada akhirnya akan menyebabkan disintegrasi. Dalam bidang pemerintahan daerah, Habibie menjawab tuntunan daerah kaya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut secara substansial sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah. Dalam beberapa hal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap telah menganut asas-asas federalisme, sering dengan semakin sedikitnya kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat di daerah. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat daerah hanya meliputi A. Bidang pertahanan, B. Bidang moneter dan fiskal, C. Bidang politik dan luar negeri, D. Bidang peradilan, E. Agama. Kesimpulannya, adanya otonomi daerah merupakan sebuah toleransi pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih penduduk setempat dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Namun, perlu dipahami bahwa dari segi organ, fungsi, kewenangan dalam otonomi daerah, di Indonesia pun sebenarnya tetap terdapat pembatasan. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap kedaulatan negara kesatuan karena daerah di sini berada pada posisi tetap menghormati dan berada pada kedaulatan negara kesatuan bukan atas dasar kedaulatan sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia pemerintahan berjalan tetap mengakomodir dua kutub, yakni antara kutub sentralisasi dan desentralisasi.